Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di PJJ Matematika, materi garis dan sudut. Di sini Bu Salis akan melanjutkan materi kita dengan sub materi hubungan antar sudut, sudut sebagai ukuran putaran, dan nama posisi dua sudut. Yang pertama yaitu hubungan antar sudut. Ada 3 macam hubungan antar sudut yang perlu kalian tahu. Yang pertama, sudut berpenyiku, kemudian sudut berpelurus, dan yang ketiga, sudut bertolak belakang. Yang pertama yaitu sudut berpelurus. Ketika ada garis lurus, kemudian besar sudut yang dibentuk, atau di sini contohnya alfa, besar sudut alfa yaitu 180. Ketika garis lurus tadi ditarik garis vertikal sehingga terbentuk dua sudut. Di sini ada sudut Y dan sudut X. Karena tadi garis yang lurus tadi membentuk sudut 180 derajat, berarti sudut Y ditambah sudut X sama dengan 180 derajat. Atau dibalik juga boleh, sudut X ditambah sudut Y sama dengan besarnya ini total yaitu 180 derajat, atau disebut dengan sudut berpelurus atau bersuplemen. Sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lain, berarti maksudnya Y itu adalah pelurus dari sudut X. Begitupun sebaliknya, X adalah pelurus dari sudut Y. Paham? Kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada sudut lurus P dan Q, PRQ ya. Lurus tadi besarnya yaitu 180. Ketika ditarik garis SR, maka sudut SRP yang terbentuk ini 3X ditambah sudut SRQ 5X plus 20 derajat, itu adalah totalnya sudut yang berpelurus tadi 180. Kita coba. Berarti simbol sudut tuh seperti ini ya anak-anak. Dari gambar dapat diketahui berarti sudut SRP ditambah SRP berarti ini ditambah sudut SRQ. Sudut SRQ berarti ini sama dengan 180 derajat. Kita lihat SRP itu besarnya berapa di gambar. SRP yaitu 3X. Berarti ditulis 3X ditambah SRQ berapa? SRQ ini sudut yang SRQ 5X tambah 20 derajat sama dengan 180. Ini gini ya, ada tanda kurungnya. Ketika satu variabel itu artinya boleh dijumlahkan, berarti 3X tambah 5X, variabelnya adalah X sama ya, boleh dijumlah. Misalnya 3A tambah 3B, berarti nggak boleh dijumlah karena variabelnya A dan B. Tapi karena variabelnya X dan X itu boleh dijumlah. 3X tambah 5X berapa? 8X. 8X ditambah 20 sama dengan 180 derajat. 8X sama dengan, kita mau cari X nya,
berarti 20 ini dipindah ke kanan. Dari kiri sama dengan ini pindah ke kanan sama dengan pindah ruas namanya. Kalau yang dipindah itu plus, berarti ketika pindah ruas dia jadi min, jadi negatif. Ketika yang dipindah itu negatif, ketika pindah ruas jadi positif. Berarti lanjut ya, 8x ditambah 20 derajat dipindah ke kanan 20 derajatnya. Dari plus pindah ke kanan jadi, ya betul, negatif. Berarti 180 derajat dikurangi 20 derajat. Sampai sini paham? Ya, paham ya. Tulis 8x sama dengan 180 kurangi 120 berapa? 160 derajat. Berarti x, kalau 8x itu 160 derajat, kalau yang ditanya x berapa? Kalau 8 itu 160, berarti kalau x atau 1x berarti 160 dibagi 8 sama dengan 160 bagi 8 berapa? Dihitung dulu, 160 dibagi 8. Jawabannya 20 derajat. X itu adalah 20 derajat. Kita kembali lagi ke soal. Tentukan besar sudut SRP. Sudut SRP sama dengan SRP apa yang di mana? SRP. Bisa dihapus dulu. Nah, ini SRP berarti ini ya. Besar sudutnya berapa SRP? Digambar 3x. Padahal 1x-nya tadi 20. Berarti kalau 3 berapa? 3 dikali x-nya berapa? 20. 20 dari mana, Bu? Tadi kita sudah menghitung x-nya ketemu 20. Berarti 3 kali 20 sama dengan 60 derajat. Paham anak-anak? Ya, berarti besar sudut SRP adalah 60 derajat. Untuk mengetahui seberapa paham kalian, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut. Ini nomor 1 dan 2. Kalian kerjakan di buku tulis matematika, ditulis soalnya, kemudian baru jawabannya. Oke, lanjut kita ke jenis sudut yang kedua, jenis hubungan antar sudut yang kedua, yaitu sudut saling bertolak belakang. Ini ada garis ya, misalnya ini garis A, ini garis B. Ketika dua garis ini berpotongan akan membentuk 4 sudut, yaitu A, B, C, D seperti pada gambar. Kalian lihat namanya bertolak belakang, itu berarti berlawanan. Sudut A, ini sudut A. Nah, kira-kira yang berlawanan sama sudut A yang mana? D. Nah, berarti artinya sudut A itu bertolak belakang dengan D. Kalau yang ditanyakan B, berarti B bertolak belakang dengan C. Dua buah sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Berarti A ini sama D ini sama besar sudutnya. B sama C itu sama. Kalian lihat gambarnya, pasti lebih paham.
Hubungan sudut yang ketiga yaitu sudut yang saling berpenyiku. Kalau sudut berpelurus tadi lurus, gini garis lurus, yaitu besarnya 180 derajat. Tapi kalau sudut berpenyiku, kalian sudah belajar belajar sudut siku-siku ya, bentuknya seperti ini. Nah, sudut siku-siku ini besarnya adalah 90 derajat. Sudut saling berpenyiku ini sama ketika ada garis siku-siku, kemudian ditarik garis seperti ini, akan terbentuk dua sudut. Di gambar ada sudut E dan sudut F. Berarti ketika dijumlahkan, besar sudut E ditambah besar sudut F sama dengan besarnya 90 karena berpenyiku. Ini besar sudut E ditambah besar sudut F, jumlahnya yaitu 90 derajat. Jumlah dua sudut yang berpenyiku atau disebut berkomplement adalah 90 derajat. Sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain. Artinya sudut F itu penyikunya sudut E. Sudut E penyikunya sudut F. Sama seperti berpelurus tadi. Nah, kita coba latihan soal. Ini adalah sudut siku-siku. Kalian lihat, ini tandanya ada kotak itu ya. Itu artinya sudut siku-siku. Tentukan besar sudut RPQ dari gambar di bawah ini. RPQ berarti ini. Berarti yang ditanya berapa? 10x. Untuk mencari sudut RPQ berarti kita jumlahkan sudut SPR, ini sudut SPR ditambah sudut RPQ sama dengan 90 derajat. 90 derajat dari mana? Karena hubungan antar sudutnya apa ini? Berpenyiku. Paham ya 90 derajat tadi ya? Kita lihat SPR. SPR besarnya yaitu 8x ditambah RPQ 10x sama dengan totalnya tadi 90 derajat. 8 tambah 10 sama dengan 18x sama dengan 90 derajat. Kalau 18x itu 90, berarti kalau x sama dengan, gimana caranya? 90 dibagi 18. Berapa ketemunya? Jawabannya yaitu 5 derajat. X adalah 5 derajat. Yang ditanyakan soal adalah besar sudut RPQ yaitu 10x. Nih RPQ ini 10x, berarti 10 dikali x nya berapa? 5 derajat sama dengan 10 kali 5 50 derajat. Bisa dipahami? Oke, lanjut ke latihan soal yang ketiga.
Tentukan besar sudut ADB nih ya. ADB atau 2A. Silahkan dikerjakan. Ini latihan soal yang ketiga. Ditulis soalnya dan digambar soalnya, kemudian baru dikerjakan. Lanjut ke materi berikutnya. Nih. Sudut sehadap. Ketika ada dua garis yang sejajar, lanjut ke sudut sehadap. Kalian lihat, ini ada garis, maaf, ini ya garis, kita sebut garis A. Ini ada garis B. Ketika garis A dan B yang sejajar ini dipotong oleh garis vertikal, misalnya ini garis C, dipotong oleh garis C, maka terbentuk beberapa sudut. Nah, sudut yang sehadap, anak-anak perhatikan gambar A. Kira-kira sudut A sehadap dengan sudut apa? Yang sehadap berarti yang besarnya sama, yang menghadap ke arah yang sama, itu disebut sudut sehadap. Berarti A sehadap dengan B, betul. Ya, A sehadap dengan B, atau B sehadap dengan A, dan C sehadap dengan D. Artinya sehadap itu menghadap ke mana, itu sama. Ini untuk memudahkan ya. Untuk A ini berarti dia ini A, ini B, ini kan sama arahnya, hadapnya itu kan sama, maka disebut sehadap. Kalau C ini juga sama, sehadap dengan D. Paham ya? Kita lanjut ke ini. Contoh soal ini. Ketika ada sudut seperti gambar, berarti A1 ini kalian lihat, yang sehadap dengan A1 yang mana? Yang menghadap ke arah yang sama dengan A1 yang mana? Iya, B1. Hadapnya sama ke sana semua, ke atas sana. Yang sehadap dengan A2 yang mana? Yaitu B2. Yang sehadap dengan A3 yaitu B3, dan yang sehadap dengan A4 yaitu B4. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang besarnya sama. Ya, ini ya, ada dua garis sejajar, kemudian dipotong oleh garis lain, maka terbentuk 4 sudut ya, yang sehadap dengan 4 sudut yang lain. Nah, ini coba kalian kerjakan, kalian perhatikan, kita kerjakan bersama ya. Contoh pasangan sudut sehadap, berarti sudut 1 sehadap dengan sudut 5, sudut 3 sehadap dengan sudut 7, sudut 2 sehadap dengan yang arahnya sama, mana? 2 sama 8 sama? Tidak, yang menghadapnya sama, yaitu 6. 4 sama dengan sehadap dengan 8. Betul ya, 2 dan 6, 4 dan 8. Nah, sekarang sudut dalam berseberangan. Tadi jika ada dua garis sejajar kemudian dipotong oleh garis lain, maka besar sudut-sudut luar yang berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Kita lihat, kalau sudut yang berseberangan itu bagaimana? P itu berseberangan dengan S.
ya. Dalam berseberangan. Nah, kalau dalam itu yang mana? Berarti ini loh, yang ada di dalam, yang di antara dua garis sejajar ini. Ini ada dua garis. Nah, yang dalam itu ini. Nah, kalau luar itu ini. Sudut yang luar itu ini. Yang di luar garis, dua garis sejajar tadi. Kita belajar dulu yang dalam. Berarti kalau yang dalam itu ada 4 sudut ini ya, busalis beri kotak. Sekarang yang berseberangan, P itu seberangannya yang mana? Berseberangan dengan S. Dalam berseberangan. Sudut R berseberangan dengan Q. Paham ya? Ini yang di dalam garis sejajar ini disebut dalam berseberangan. Sudut dalam. Kalau yang ada di luar sini berarti ini sudut luar. Nah, coba kita pasangkan sudut dalam berseberangan. Ini dalam berseberangan. Berarti kalau dalam tadi cuma yang di dalam apa? Garis ya, ini ya. Berarti 1 itu coret karena ini di luar 2 garis, 7 dan 8 ini juga di luar garis. Kalian lihat ada sudut 3, 4, 5, 6. Yang berseberangan yang mana? 3 berseberangan dengan 6, 4 berseberangan dengan 5. Paham ya? Nah, kalau tahu sudut dalam berseberangan, sekarang harus tahu sudut luar berseberangan. Ini kalau ini tadi misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4 itu tadi yaitu sudut dalam. Kalau sudut luar berarti yang berada di luar garis sejajar. Kalau berdasarkan gambar, ini ada sudut A atau sudut alfa. Ini berseberangan sama yang seberangan tadi mana? Sama beta. Luar berseberangan. Ini yang bentuknya O ini berseberangan dengan huruf ini, E terbalik ini ya. Paham ya? Lanjut ke pasangkan sudut luar berseberangan. Ingat kalau 3, 4, 5, 6 ini kan di dalam 2 garis yang ini yang sejajar, berarti dalam bukan luar. Berarti kita coret dulu 3 itu termasuk sudut dalam ya, yang ditanyakan yaitu sudut luar berseberangan. Berarti sudut 1 berseberangan dengan sudut 8, sudut 2 berseberangan dengan 7. Bisa ya memasangkan, mudah kan? Nah, sekarang kita masuk ke materi sudut dalam sepihak. Masih sama, dalam berarti ini yang di dalam 2 garis yang sejajar, ada AC, B, D. Sudut yang sepihak itu berarti A ini sepihak dengan B, C sepihak dengan D. Bu, membedakannya gimana? Kalau A dan B itu ada yang di sebelah kiri, berarti dia sepihak. Ini kan di sebelah kiri garis ini, garis lurus ini dia ada di sebelah kiri, berarti A dan B itu sepihak. Kiri dan kanan, berarti A dan B itu sepihak. Berarti yang di sebelah kanan itu ada C dan D, ini sepihak karena sama-sama di kanan. Paham ya? Jika 2 buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya 180 atau berpelurus. Iya, misalnya ini
yang sepihak tadi, A ditambah B itu berarti sama dengan 180. Kalau bingung misalnya nih ya, B itu digambar pindah ke sini, ini kan sama gini, berarti A ditambah B sama dengan 180. Kalau misalnya C dipindah ke sini, kan sini C, berarti C dan D ini berarti 180. Ingat, yang sepihak itu berarti yang sama-sama di kiri atau sama-sama di kanan. Lanjut ke contoh soal. Nah, ini pasangkan sudut dalam sepihak, berarti yang di luar dicoret dulu, yang ada di dalam dua garis yang mana? Iya, ini berarti yang di luar coret-coret, yang di dalam berarti yang sepihak mana? Yang kiri dan kanan. Berarti yang kiri sama kiri itu sepihak, berarti 3 dan 5 sepihak, 4 dan 6 itu juga sepihak. Paham? Ya, mudah ya. Jadi ketika dijumlahkan, sudut 3 ditambah sudut 5 sama dengan 180. Begitu yang sama 4 ditambah 6, sudut 4 ditambah sudut 6 besarnya 180. Kita ke sudut luar sepihak. Nah, ini kalau dalam tadi ini berada di antara dua garis sejajar, itu namanya dalam. Berarti kalau ini luar berarti yang ada di luar ini. Luar sepihak, ingat kalau sepihak itu sama. Ini sebagai garis ini sebagai pemisah ya. Yang ada di kiri berarti sepihak dengan yang di kiri, dan yang di kanan sepihak dengan yang di kanan. Bisa membedakan kiri dan kanan ya. Ya, berarti V1 sepihak dengan W1, V2 sepihak dengan W2 karena sama-sama di kanan. Kiri sepihak dengan yang di kiri, kanan sepihak dengan yang di kanan. Dan jika dua buah garis sejajar itu tadi dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak itu 180. Ya, sama. Misalnya V1 ditambah W1 sama dengan 180. Ataupun ini V2 ditambah W2 sama dengan 180. Kita pasangkan sudut luar sepihak. Luar sepihak berarti yang dalam itu coret dulu. Ini coret, ini karena dalam ya. Yang diminta adalah luar. Berarti sudut 1 itu sepihak dengan sudut 7 karena dia ada di sebelah kiri garis. Begitupun sebaliknya, yang ada di kanan garis K, ini garis K, yang ada di kanan apa? 2 dan 8. Ini tadi 7, sudut 2 sama dengan sudut 8. Sepihak dan ini dan ya maksudnya ya. Ketika dijumlahkan totalnya 120. Maaf, 180 sama. Ini contoh soal yang keempat, silahkan digambar dan dijawab. Baik, cukup sekian penjelasan dari Bu Sali. Silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Jika ada yang belum paham boleh tanya lewat WA. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.